Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya berharap setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang baik, kita punya Bapa yang baik. Maka apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, maka itu semua baik adanya. Sekalipun kita belum mengerti kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa hal itu bisa terjadi, namun kita percaya Dia Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik selalu memberikan pemberian-pemberian yang terbaik dalam kehidupan kita. Melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat setiap anugerah, buat setiap kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Tuhan yang memelihara keluar masuk kami, Tuhan yang menjaga kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan damai sejahteranya dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami perlu firman Tuhan, kami perlu diselidiki, kami perlu diterangi, kami perlu dituntun. Sehingga kami selalu berada dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi setiap kami. Urapan-Mu ada atas kami. Sehingga ketika kami belajar akan firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Rasul Paulus yang sangat memberkati, dan dari sini kita bisa belajar banyak hal dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Perhatikan saudaraku. Sebab kami, Rasul Paulus bilang begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jadi Rasul Paulus tidak fokus dengan apa yang terlihat, melainkan yang tidak kelihatan. Jadi pertanyaan, bagaimana yang tidak terlihat bisa fokus? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajak setiap umat Tuhan yang ada di Korintus, juga buat setiap kita yang hari ini tinggal di zaman akhir, untuk tidak lagi fokus dengan apa yang kita lihat. Ya, karena biar bagaimanapun kita akan pergi meninggalkan apa yang kita lihat. Dan ayo belajar fokus dengan apa yang menjadi kekekalan, ya adalah yang tidak terlihat. Nah seringkali saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita perhatikan itu akan mempengaruhi hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, apa yang kita perhatikan itu yang seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus tahu betul bahwa apa yang diperhatikannya akan mempengaruhi hidupnya, maka dia mulai membuat sesuatu yang lain, atau dia mulai memperhatikan sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu sesuatu yang bersifat kekal. Jadi ini yang Alkitab ajarkan buat setiap kita melalui hambanya Rasul Paulus, untuk kita diingatkan kemana arah perhatian kita yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan, akan menentukan kuat atau lemahnya dalam kita menjalani hari-hari hidup ini. Selain kuat atau lemahnya menjalani hari-hari hidup ini, apa yang kita perhatikan akan mengubah fokus kehidupan kita. Orang kalau memperhatikan hanya apa yang dia lihat, orang yang kalau hanya memperhatikan hanya apa yang ada di dunia ini, dia akan terus mengejar dan tidak akan pernah berhenti mengejar apa yang ada di dunia ini. Dan apa yang ada di dunia ini tidak akan pernah habis. Itu sebabnya kenapa Alkitab mengajarkan bahwa mata tidak pernah puas untuk melihat, telinga tidak pernah puas untuk mendengar. Dalam kehidupan manusia tuh tidak akan pernah puas. Sebenarnya hal itu diberikan Tuhan dalam hati manusia untuk mencari Tuhan. Iya kan? Sehingga ada rasa haus, rasa lapar untuk mencari pribadi Allah. Tetapi ketidakpuasan ini kalau disalurkan kepada pencarian harta, pencarian jati diri, pencarian omongan orang, sikap orang, pandangan orang, wah itu akan sangat berbahaya. Sehingga orang akan mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan attention orang lain, perhatian orang lain. Jadi hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita perhatikan itu akan mempengaruhi kuat atau lemahnya kehidupan kita.
Sehingga kalau kita hanya fokus dan memperhatikan hanya apa yang ada di dunia ini, kita akan lupa bahwa kita pergi meninggalkan dunia ini. IMB kita izin menempati bumi kita sementara. Tidak selama-lamanya kita ada di muka bumi ini. Amin. Itu sebabnya kita mulai harus merubah apa yang kita perhatikan. Sama, kalau kita hanya memperhatikan omongan-omongan orang, kita akan tawar hati, saudara. Kalau kita hanya memperhatikan masalah pergumulan kita tidak memperhatikan lagi bagaimana Tuhan menyertai kita di tengah masalah, kita akan mulai down, kita akan mulai terpuruk. Itu yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Ketika Petrus akan keluar dari perahu, ketika Petrus bilang sama Yesus, "Guru, jika itu engkau suruh aku mendekat, aku datang kepadamu." Yesus bilang, "Turun kemari." Petrus keluar. Ketika Petrus keluar, apa yang Petrus alami? Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika Alkitab katakan ketika dirasanya angin, Petrus mulai ragu, Petrus mulai tenggelam. Saudara, Petrus mulai merubah perhatiannya dari pandangannya kepada Kristus dan dia berjalan di atas air, di atas masalah, di atas badai. Tapi ketika dia mulai mengalihkan pandangannya, dia mulai mengalihkan perhatiannya kepada masalah, kepada badai, kepada angin, di situ dia mulai tenggelam. Sama dalam hidup kita pun demikian. Kita mau memperhatikan apa? Kita perhatikan masalah kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita mulai memperhatikan omongan orang tentang kita lupa bahwa kita harus perhatikan firman Tuhan. Kita mulai memperhatikan sesuatu yang kita lihat di dunia ini, kita lupa bahwa kita sedang berjuang untuk sesuatu yang kekal. Hati-hati. Apa yang kita perhatikan akan membuat kita lemah, dan apa yang kita perhatikan juga dapat membuat kita kuat. Sekarang menjadi pertanyaan buat setiap kita adalah apa yang kita perhatikan hari-hari ini. Demikian pula dalam berumah tangga. Kalau yang kita perhatikan hanyalah kekurangan suami, kekurangan istri, yang kita perhatikan cuma kesalahan suami, kesalahan istri, kita lupa bahwa ada baiknya juga suami saya, istri saya. Ada baiknya juga, ada positifnya juga, ada kelebihannya juga suami saya, istri saya. Iya kan? Kalau orang kok cuma ngelihat kekurangannya, perhatiin kelemahannya, perhatikan kesalahannya, dia nggak akan pernah mendapati apa yang baik dalam hidup pasangannya, saudaraku. Itu sebabnya ayo kita mulai memperhatikan apa yang baik. Kita mulai memperhatikan apa yang menguatkan kita. Kita mulai memperhatikan apa yang membawa dampak baik dalam kehidupan setiap kita. Dimanapun saudara berada pada hari yang indah dan dahsyat luar biasa ini, pesan firman Tuhan jelas buat setiap kita. Apa yang kita perhatikan hari-hari ini? Jangan memperhatikan sesuatu yang membuat kita lemah sampai kita lupa bahwa masih ada Tuhan. Mulailah perhatikan apa yang membuat engkau kuat. Mulailah memperhatikan apa yang membuat dan mendatangkan damai sejahtera dalam hidupmu. Perhatikan itu. Karena apa yang kita perhatikan dapat membuat kita lemah, namun juga dapat membuat kita kuat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini firman Tuhan sudah dibentangkan bagi kami. Dimanapun umat Tuhan berada dan mendengarkan firman Tuhan, Bapa, hamba berdoa, biarlah firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kami. Mulai hari ini biarlah fokus kami mulai memperhatikan apa yang memuliakan Tuhan. Kami mulai memperhatikan apa yang menguatkan iman kami. Kami mulai memperhatikan apa yang memberikan kami semangat untuk berjuang dalam kehidupan ini. Kami mau mulai memperhatikan apa yang bersifat kekal. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap umat Tuhan. Dimanapun kami berada, ingatkan kami untuk tidak memperhatikan sesuatu yang membuat kami lemah, tapi mulai memperhatikan apa yang membuat kami kuat. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya tergenapi firman-Mu. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadilah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.